Inilah kabar mengenaskan dari jagat selebritis tanah air. Penyanyi cilik berinisial T yang dulu terkenal karena bekas seorang pengamen jalanan muncul dengan kisah pilu. Mendatangi kantor Komnas Anak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin penyanyi cilik ini mengaku jadi korban dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh manajernya sendiri. Selain itu, sang manajer juga diduga menggasak gitar seharga puluhan juta rupiah, alat-alat musik serta laptop dan kamera. Lantas, apa saja pelecehan yang diduga dilakukan oleh sang manajer? Pertama adalah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh personal manajer, ya istilahnya personal manajernya berinisial AD. Lalu yang kedua dilaporkan juga ke Komnas Perlindungan Anak, itu selain kekerasan seksual ada barang-barang yang hilang. Pada saat itu gitar kesayangannya senilai 45 juta yang itu betul-betul yang menjadi sumber inspirasinya itu hilang bersama dua laptop dengan dua alat kamera gitu ya dari apartemennya. Ya kayak tadi disikap, terus dideket-deketin, ditempel-tempelin pas gerupa, terus dia mau tidur biasanya kak mau tidur ya udah sama nggak ada katanya lagi belum dicuci lagi. Kadang kan dia suka deket-deketin habis gitu dia nempel-nempel ke nempel-nempelin, kamu ngapa-ngapain sih, udah kata-kata kan udah Tegang mau tidur capek. Yang lebih parah itu ya biasanya yang lebih parah dia bukaan lah orangnya, jadi tidur nggak pakai harus dicium, ayo cium dulu. Kalau enggak, nanti kalau nggak dicium kan aku pernah kan nggak dicium, terus gitu tau-tau dia cemberut, diam. Jadi apa yang Tegar mau tuh nggak mau, dia tuh udah nanti. Jadi kayak gitu. Jadi di Malaysia dia tuh gimana ya, nggak betah pingin pulang gitu. Ketika saya mendengar itu bahwa ini perlu diadvokasi karena kejahatan seksual itu tidak boleh dibiarkan, mendampingi keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan seksualnya, lalu mungkin ada lawyernya yang lain untuk melaporkan tindak pidana pencuriannya. Kisah pilu itu menurut T dialami saat ia show di negeri jiran Malaysia. Namun lantaran takut, anak berusia 14 tahun ini tak berani menceritakan kepada orang tuanya. Meski merasa dirinya menjadi korban dugaan pelecehan, T memilih menyimpan rapat-rapat. Namun kesabaran ada batasnya. Merasa tak sanggup menahan beban, T akhirnya buka suara kepada sang ayah. Apalagi sempat 2 bulan menghilang, T seolah disekap oleh sang manajer di Malaysia. Sama sekali tak boleh berhubungan dengan keluarga maupun pihak label. Apa yang dialami T akhirnya turut membuat prihatin Bastian Steele, mantan personil Cowboy Junior yang ditemui semalam. Sebagai sesama penyanyi cilik, Bastian dapat merasakan kepedihan yang membeli T. Waktu itu di Malaysia kan ada konser, yaitu di Istana Budaya. Setelah itu Sana aja ngeliatnya. Setelah itu udah beberapa hari konser, aneh, udah beberapa hari nggak kontek-kontekan sama ibu, sama ayah. Tidak merasa itu bagian dari kekerasan seksual, tetapi pada saat itu ketika orang tuanya sulit menghubungi dan labelnya juga pemilik rekamannya itu sulit menghubungi, akhirnya label datang ke Malaysia lalu mencoba memberikan informasi, mengancam akan melaporkan polisi karena sudah 2 bulan itu tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya pada awal Januari itu dikembalikan ke Jakarta. Disitulah mulai terpisah dengan Arif. Ya ampun, saya prihatin lah. Gak jauh beda umurnya sama saya. Ya makanya buat semuanya, kan yang tahu diri kita itu kita. Jadi menurut kalau misalnya lo takut, nggak usah malu buat ngajak orang tua atau apa segala buat ngejagain. Kalau Bastian kan tahu diri Bastian sendiri, dan Bastian bisa baca orang gitu dan tahu oh ini orang gitu. Jadi ya orang tua Bastian juga mengerti itu, bahwa Bastian udah pantas buat untuk semua anak kecil, maksudnya seumuran Bastian SMA ke bawah gitu, nggak usah malu buat cerita sama orang tua apapun yang telah terjadi gitu. Kisah dugaan pelecehan yang dibeberkan penyanyi cilik T tadi kemana akan bermuara? Apakah sebuah sensasi karena ingin naik lagi atau sebuah kebenaran semata?
Kita tunggu saja. Seakan kontras dengan kisah tadi, inilah aktivitas anak-anak kreatif yang bertarung di ajang Junior MasterChef Indonesia Season 2. Kembali bertemu langsung dengan pemirsa saat mendatangi sebuah sekolah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jagoan-jagoan masak cilik ini disambut hangat para siswa. Tak hanya menyapa, mereka juga ditantang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di hadapan para siswa seperti berikut ini. Kalau saya lihat ya, sepertinya sih anak-anak kecil ya, mereka muda, anak-anak kecil sekarang ini, anak Indonesia terutama itu minatnya di dunia kuliner itu makin menjadi-jadi. Jangan lupa saksikan MasterChef Indonesia Season 2 di RCTI. Oke. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kala seluruh cinta bagiku